terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil ummi alladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya atas nikmat yang tiada hentinya dikaruniakan kepada kita sekalian, berupa himmah, berupa kesehatan, berupa hati yang senang. Itu semua dari Allah. Dibandingkan orang yang bangun sudah gusar hatinya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini karunia Allah kepada kita sekalian yang berbahagia. Nah, pemirsa sekalian, pagi hari ini kita jelang akhir Ramadan. Ada sejumlah ibadah yang kalau kita mencontoh Nabi, itu ada peningkatan yang signifikan di akhir Ramadan. Kita akan sampaikan hadisnya, sebab faktanya di kita, kalau masjid di kompleks kita itu full 6-7 saf laki-laki awal Ramadan, 7-10 saf perempuan awal Ramadan. Fakta di kita itu makin berkurang. Padahal ternyata makin akhir itu makin diistimewakan oleh Allah. Itulah sebabnya Nabi kasih contoh ke kita. Ada hadis Nabi begini. Idza kana, apabila datang ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Jadi bukan tinggal 3 atau 2 hari yang dimaksud akhir Ramadan kalau dalam motivasi hadis ini. Dihitung dari 10. Ishtadda mi'zarahu. Nabi itu kencangkan ikat pinggangnya. Bagi yang mengerti bahasa Indonesia, kita semuanya, ini simbol pasang kuda-kuda. Kita sungguh-sungguh ada kesiapan. Ibarat anak-anak kita yang mau pencak silat itu, beda kalau orang langsung praktek ambil beberapa jurus, belum pasang sabuknya. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh dan akan punya kekuatan maksimal, istadda mi'zarahu, dia kuatkan ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Jadi lebih, ya memang di awal Ramadan mungkin juga sama ya. Dulu awal Ramadan keluarga semua kuat ibadah. 7-10 mulai longgar-longgar. Bahkan mulai saling tidak memanggil. Yang sering manggil capek mi juga. Dia biarkan mi. Tapi 10 terakhir Nabi perlihatkan aiqadha ahlahu. Untuk apa? Tentu untuk ibadah kepada Allah. Nah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Di akhir Ramadan itu ada yang utama sekali dilakukan oleh Nabi, yakni anjuran beristighfar. Kita tentu sudah faham apa itu istighfar. Izin saya ulang sedikit. Istighfar dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Ghafara itu mengampuni. Pakai wazan istaghfara itu minta ampun.
Jadi kalau kita bilang istighfar kepada Allah itu seperti yang sudah kita paham sebenarnya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai mukaddimah kita tadi, lebih khusus kepada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, ini motivasinya. Wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawatu, karena hanya, kalau diartikan bebas ini ayat, wa jannatin arduhas samawatu, dengan kamu diampuni oleh Allah, kamu akan dapatkan surga. Kenapa dengan ampunan Allah? Terlalu banyak khilaf kita di dunia. Terlalu banyak. Maka adalah kekeliruan besar kalau di antara kita terbayangi perasaan, kayaknya saya kurang dosa ini. Kalau ada perasaan seperti itu, justru sudah merupakan bibit dosa baru. Merasa tidak berdosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah, senantiasalah, berulang-ulanglah agar kamu mendapatkan surganya Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, seperti yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, jadi di sini urgensi istighfar, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibadahmu itu sebenarnya sedikit, dosamu itu banyak, minta ampunlah kepada Allah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita mengangkat tema istighfar itu memberikan makna kepada kita bahwa tujuan hidupmu itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayo evaluasi hidupmu sendiri. Berapa lama usiamu mengabdi kepada Allah? 1. Berapa lama? Dalam sehari semalam bagaimana ibadahmu? Niatnya seperti apa?
perilaku kita dalam keluarga dan kepada masyarakat seperti apa, kita akan mendapatkan banyak yang keliru. Sementara kamu mau mengharap ridhonya Allah untuk mendapatkan jannahnya, surga dan kenikmatan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Usia ibadahmu juga pendek. Maka banyak istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pemirsa sekalian, jadi kalau ada seseorang yang dijanjikan masuk surganya, ini kuncinya. Ampunan Allah, lalu kita mengharap rahmatnya Allah. Kan harus duluan ampunan. Hidayah kita mau beristighfar itu merasa banyak salah. Itu hidayah besar itu. Dan dari hidayah minta ampun kepada Allah, insya Allah rahmatnya. Kita ada ilustrasi pemirsa ya. Karena jangan sampai ada di antara kita agak berat istighfar. Lupa menyiapkan waktu. Di akhir sholat juga dia tidak. Di akhir Ramadan juga dia lewat begitu saja. Kenapa? Merasa biasa saja itu. Padahal terlalu banyak kekhilafan. Maka Nabi sendiri berkata begini. Pernah ditanya. Seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Saya ulang nih. Seseorang masuk surganya Allah bukan karena kehebatan amal yang ia lakukan. 70, 80 tahun misalnya kualitasnya. Bukan itu yang kasih masuk surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan Nabi? Nabi menjawab bahwa saya juga. Kalau nanti masuk surganya Allah, insya Allah ya, kalau Nabi gitu kan seperti keyakinan kita, kan pasti masuk surganya Allah. Tapi Nabi menegaskan sebagai pelajaran kepada kita, juga karena rahmatnya Allah. Kenapa rahmat Allah kepada Nabi? Mudah. Yang paling banyak istighfarnya kepada Allah itu adalah Nabi sendiri. Sudah kita tahu bahwa dia maksum, terpelihara, sangat disiplin, perilakunya diakui, satu-satunya manusia yang bergelar Al-Amin. Bukan dari Allah itu loh gelar, bukan. Itu dari sesama, bahkan dari musuhnya. Dialah yang paling banyak istighfarnya. Nabi bersabda, saya beristighfar kepada Tuhanku minimal sekali 70 kali sehari semalam. Kalau di Ramadan, itu kita sudah sebut tadi, dia memperbanyak ibadah dan mengajak keluarganya banyak ibadah dan istighfar kepada Allah. Nah, kalau kita mau, Ustaz, adakah itu ucapan-ucapan istighfar yang ma'thur? Jadi pemirsa sekalian ya, secara fiqih, secara standar itu, hukum, kalimat apa saja yang bisa kita ucapkan dalam rangka minta ampun kepada Allah, bahkan bisa dengan bahasa lokal kita. Tapi rasa-rasanya bahasa lokal itu kemampuan kita menerjemahkan akan sangat menyatu kalau pakai doa yang ma'thur. Apa itu ma'thur? Dia bukan dari teman. Dalam artian kita dituliskan teman saja. Dia yang karang itu kalimat. Pokoknya misalnya saya nih. Istighfar itu artinya minta ampun. Tulis saja begini, begini. Astagfirullah, astagfirullah, biasa saja. Itu sebenarnya sudah bisa, tapi ada yang dianjurkan oleh Nabi namanya ma'thur. Di mana itu? Jadi begini pemirsa sekalian. Suatu hari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ini kan banyak anjuranmu ini, agar kita memperbanyak amal soleh, baik yang dia laksanakan secara fisik, sholat, iktikaf, berjalan kepada pengajian, berjalan ke masjid, ucapan juga. Maka apa yang kalau saya tahu di akhir Ramadan dan saya duga
kira-kira kayaknya ini ada isyarat Lailatul Qadar turun ini. Apa yang harus saya ucapkan wahai Nabi? Ini yang saya maksur ya. Kalau boleh saya bilang ini yang afdal, tanpa mengabaikan kalimat yang lain. Apalagi kalau juga ada dalilnya. Ini Nabi berkata, Fakuli, ucapkanlah berulang-ulang. Apa itu? Tidak panjang. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Itu. Ya Allah, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni, mengayomi, menyayangi ya Allah. Allahumma innaka afuun, kecuali engkau, sesungguhnya hanya engkau. Tuhibbul afwa, kamu juga cinta pemaaf itu. Jadi Allah sangat cinta memaafkan, apalagi kalau kita juga memaafkan sesama. Jadi cara kita terjemahkan ayat hadis ini, kalau mau mudah diampuni oleh Allah, jadilah lebih dulu lapang dada memaafkan orang. Begitu mau istighfar kepada Allah, pada saat mengucapkan kalimat tadi, entah mendengar dari media, radio, TV kita, Allahumma innaka afuwwun karim, misalnya gitu. Maka niatkan memanglah kita tidak ada yang bersalah kepada kita. Kenapa nama bersalah? Nah, kita ini bukan orang dicemburui, bukan. Yang dicemburui itu adalah orang berkualitas. Jadi kita sudah merasa, tidak ada orang bersalah itu kepada saya. Tapi seandainya pun ada orang yang salah kepada saya, sudah duluan saya ampuni. Allahumma innaka afu. Itu makna tuhibbul afwa. Engkau maha cinta kepada pemaaf itu. Fa'fu anna, maka ampunilah saya ya Allah. Nah, kalimat fa'fu anna ini adalah isyarat bahwa kalau kita mau diampuni oleh Allah, maka kitalah yang harus duluan minta maaf kepada sesama. Lebih duluan, jangan-jangan ada salah. Kemarin sebelum Ramadan, bahkan awal Ramadan masih kencang-kencang ini suara ini. Masih suara laut dipakai, suara pantai. Kira-kira maksud saya, keras itu suara kalau kita yang di pinggir laut lahirnya. Seperti saya kira-kira. Tapi kita berupaya lembutnya, istighfarlah kepada Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindak universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa maksur tadi, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang terkasihnya bahwa apabila saya sudah menunggui malam-malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, kalimat apa wahai Nabi yang paling afdal saya ucapkan? Maka Nabi mengatakan, menjawabnya, quli, secara lembut Nabi, ucapkanlah wahai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini. Nah, ini bisa ada pengantar di depannya. Ini ulama menguatkan ini terkait dengan istilah istighfar. Jadi diantar dulu, antar dulu.
astaghfirullah, nastaghfirullah, bahkan diawali nasyhadu an la ilaha illallah. Kenapa dilakukan seperti ini? Nastaghfirullah dulu, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah. Lama diperbagus kalimat-kalimatnya. Alhamdulillah. Baru nastaghfirullah. Apa maknanya itu? Namanya minta ampun harus ada muqaddimahnya. Kita puji dulu Allah. Dihayati betul. Bukan kayak bawa proposal di dunia. Seluruh kalimat sudah disiapkan di bibir kita untuk nyanjung orang yang jelas-jelas mau bantu kita. Nah, dia yang sudah punya penuh sanjungan. Di dunia saja begitu itu. Maksudnya gini, kalimat astaghfirullah, astaghfirullahaladzim itu di depannya, itu sudah mendekati, jadi makin masuk. Sama aja kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaih. Saya minta ampun. Baru baca Allahumma innaka afun. Oh, nyambung sekali. Pemirsa sekalian, apa yang kita lisankan itu mestinya nyambung ke hati. Jadi pada saat kita mengatakan Allahumma innaka afun tadi yang diawali istighfar, hamdalah, tasbih segala macam itu, bukti bahwa ucapan kita didengar oleh Allah, bukti ya, isyarat ini. Kalau masuk ke hati kita, insya Allah saya diampuni oleh Allah. Itu bagusnya ada pengantarnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kalimat kita, ini kan kalimat Nabi kepada Aisyah istrinya. Faquli, Allahumma innaka afuun itu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, biasa kita dengar itu Ustaz, itu di radio kan bukan fa'fu anni, fa'fu anna. Nah, ini maksudnya, kalau kita bersama-sama dan ini yang afdal, dan ini yang kuat kita amalkan, lebih syahdu. Jadi mengucapkan istighfar Allahumma innaka afuun itu suasanakan. Bahwa boleh sendiri cepat ke ngantuk. Sedikit. Boleh baring. Tapi kalau kita kreatif, inovatif, maksudnya begini, tidak mau soleh sendiri. Maka kita ciptakan entah di masjid, entah majelis ta'lim khusus. Kita samakan irama, lagunya sama, bayati kira-kira, atau jiharka yang kita pakai, oh syahdu sekali. Maka kalimatnya menjadi berubah. Menjadi nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Berubah dari anni. Kalau anni bahasa mudanya soalnya sendiri. Artinya sendiri kita mengucapkan. Tapi kalau sama-sama, jangan lagi anni. Dilarang. Maksudnya dilarang, sudah harus bersama-sama. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Dan enak. Dirasakan, ya Allah, kami berdua, kami bertiga. Alhamdulillah kami, apalagi kalau dalam keluarga. Jalan buka, mulai memanggil nyonya misalnya kalau kita lagi tidak buka puasa ke masjid untuk silaturahim. Sang suami misalnya sang bapak, istighfar, sambil mendengar apa yang dibantu di dapurnya nyonya, kira-kira. Semua istighfar. Maknanya itu, kami ridha istighfar kepadamu ya Allah. Kami masih dipanjang usianya, sehat-sehat. Puasa semua kita ini. Itu kalau menggunakan anna. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullah. Diucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu artinya, ya Allah kami syukur bisa bersama, bisa kami kompak. Kalau ada keluarga yang ani terus, artinya dia soleh sendiri, dia diam sama yang di sampingnya. Baku bombe maksudnya. Padahal inilah momen yang paling bagus. Nah, pemirsa sekalian, urgensi istighfar lebih khusus 10 terakhir Ramadan itu diperbanyak. Apa manfaatnya? Orang yang banyak istighfar kepada Allah itu bukti ketakwaannya mengental. Tujuan puasanya akan tercapai la'allakum tattaqun.
Dan memang Allah sudah janjikan kalau orang bertakwa, Nabi tegaskan, "Mayyattaqillaha." Siapa yang bertakwa kepada Allah, puasa buktinya. Juga banyak istighfarnya, apalagi kalau beramai-ramai beristighfar, banyak ia lakukan. Bukti ketakwaannya kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kerumitan problem-problem yang dihadapi. Tidak ada di antara kita pemirsa sekalian tanpa ada problemnya. Pasti. Allah yang pastikan ini karena Dia yang menguji kita. Tujuannya untuk kita baik. Salah satu cara baik itu untuk istighfar. Jadi yaj'al lahu makhraja. Itu satu. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Berkah istighfar kita kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Bolehkah dimaknai orang mencari rezeki dengan istighfar? Tentu bukan itu jalan sunnahnya, bukan. Artinya sunnatullahnya bukan. Tentu kerja. Tapi sambil bekerja tetaplah banyak istighfar dan tidak banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita menenteramkan hati kita, lebih khusus lagi jelang akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita menggapai dan ada nilai yang kita rasakan dari istighfar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.